Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang pembelajaran pengolahan data dengan pembelajaran berbasis masalah. Anggota dari kelompok 11 ada saya sendiri, Nike Bella Sinta, Sofia Amalia, dan Ririn. Materi pertama yang akan saya bahas adalah rata-rata Taumean. Di sini materinya ada cara menghitung nilai rata-rata data tak tersusun. Jadi, jika dimisalkan nilai ulangan Anto adalah 10, 10, dan 7, maka nilai rata-rata Anto adalah 10 ditambah 10 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi, rumus untuk menghitung nilai rata-rata data tak tersusun adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Selanjutnya, ada menghitung rata-rata dengan tabel frekuensi. Nilai Robi untuk 10 mata pelajaran adalah 9, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 6, dan 7. Dari data tersebut, diharapkan untuk menyusun dari angka paling terkecil hingga angka paling terbesar. Jadi, nilai rata-ratanya adalah 1 dikali 6, ditambah 5 dikali 7, ditambah 3 dikali 8, dan ditambah 1 dikali 9, dibagi 10, sama dengan 74/10, sama dengan 7,40. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah menghitung rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Di sini ada data 10, 10, dan 7. Yang data kedua adalah 110, 110, dan 107. Untuk data yang pertama, X-nya, maka 27 dibagi 9 sama dengan 9. Untuk yang B, menentukan rata-ratanya dengan menyederhanakan hitungan, yakni setiap nilai kurang dari 100 sehingga nilainya menjadi 10, 10, dan 7. Nah, pengurangan 100 sehingga dikenal dengan rata-rata atau XS, sedangkan nilai 10, 10, dan 7 ini disebut dengan simpangan terhadap rata-rata sementaranya atau DI, di mana DI sama dengan X1, XI dikurang XS, rata-ratanya adalah X sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 109. Nah, pengerjaan ini mengarah kepada formula rata-rata untuk data tunggal, yaitu X sama dengan XS ditambah sigma DI dibagi N, di mana DI sama dengan XI dikurang XS. Untuk suatu lebih frekuensi. Selanjutnya, menghitung rata-rata data berkelompok. Menghitung rata-rata data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata suatu data ukurannya cukup besar akan mudah kalau data tersebut dikelompokkan terlebih dahulu menjadi beberapa kelas interval. Rumusnya adalah pemisalan UI sama dengan XI dikurang XS dibagi C didapat X sama dengan XS ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma FI FC kuadrat. Selanjutnya ada median. Median adalah salah satu nilai yang membagi data telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Jika banyaknya data atau N ganjil, medianya adalah nilai data tengah atau nilai data yang rumusnya adalah N ditambah 1 dibagi 2, sehingga median adalah Xn ditambah 1 dibagi 2. Jika banyaknya data N genap, maka medianya adalah rata-rata dari nilai data yang di tengah atau nilai rata-rata ke N dibagi 2, sehingga mediannya 1/2 Xn per 2 Xn per 2 ditambah 1. Rumus dari median adalah median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK dibagi FM dikali XC. ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median, dan C adalah panjang kelas. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar.
Misalnya ada data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 mempunyai dua modus, itu disebut bimodus, yaitu 5 dan 8. Data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 memiliki 3 modus yang biasa disebut multimodus, sedangkan 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak mempunyai modus. Data yang hanya mempunyai satu modus disebut unimodus. Untuk mencari modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 XC. Jadi MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, C adalah panjang atau lebar kelas. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi dari Nike Bella Sinta. Yang selanjutnya yaitu D, ukuran penyebaran. Perhatikan data yang berkaitan dengan nilai IPA dan nilai matematika 5 orang siswa di bawah ini. Nah, mata pelajarannya yaitu ada IPA dan matematika. Nama siswanya yaitu ada Ali, Budi, Cici, Didi, Edi. Nah, nilai IPA Ali yaitu 5, nilai IPA Budi yaitu 5,5, nilai IPA Cici yaitu 6, nilai IPA Didi 6,5, dan nilai IPA Edi yaitu 7. Sedangkan nilai matematika Ali yaitu 2, nilai matematika Budi 4, nilai matematika Cici 6, nilai matematika Didi 8, dan nilai matematika Edi 10. Sehingga jumlah keseluruhannya yaitu ada 30 untuk IPA, dan matematika juga keseluruhannya yaitu ada 30. Sehingga meannya atau rata-ratanya yaitu 6. Nah, dari nilai IPA cenderung lebih memusat ke angka 6. Sedangkan data nilai matematika lebih menyebar. Edi mendapat nilai 7 untuk IPA, ternyata berada pada urutan pertama. Sedangkan si Didi yang mendapat nilai matematika 8 malah ada pada urutan kedua. Nah, hal ini menunjukkan bahwa walaupun rata-rata nilai kedua mata pelajaran sudah didapatkan, namun masih dibutuhkan satu ukuran yang akan menggambarkan penyebaran datanya yang dikenal dengan sebutan ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Ada beberapa macam ukuran penyebaran, namun yang akan dibicarakan di sini adalah jangkauan atau rank, simpangan rata-rata atau SR, dan simpangan baku atau standard deviation. Nah, yang E yaitu jangkauan. Jangkauan, nilai jarak atau rentang merupakan selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Sehingga jangkauan nilai IPA sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan jangkauan nilai matematika 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kesimpulannya, sebagaimana dinyatakan tadi, nilai matematikanya lebih bervariasi daripada nilai IPA. Nah, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Banyaknya siswa kelas 1 SMP ADI berdasarkan tingginya. Nah, untuk menentukan jangkauan pada suatu tabel dapat digunakan dua cara. Cara satu yaitu nilai tengah kelas terakhir setengah dalam kurung 173 ditambah 181 sama dengan hasilnya 177. Dan nilai tengah kelas pertama setengah dalam kurung 119 ditambah 127 sama dengan 123. Sehingga dapat diketahui jangkauan atau ranknya sama dengan 54. Nah, cara yang kedua yaitu batas atas kelas terakhir 181,5 dan batas bawah kelas pertama 118,5, sehingga jangkauan atau ranknya yaitu 181,5 dikurang 118,5, maka hasilnya yaitu 63. Nah, yang F yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau SR adalah salah satu ukuran penyebaran yang mengukur penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai-nilai rata-ratanya.
Untuk menghitung simpangan rata-rata dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn digunakan rumus yaitu SR sama dengan 1 per N, sigma N I sama dengan 1, XI dikurang X bar, dengan N sama dengan banyaknya data dan X bar sama dengan nilai rata-rata. Jika dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn masing-masing muncul dengan frekuensi F1, F2, F3 sampai dengan Fn, akan didapatkan rumus yaitu SR sama dengan 1 per N, sigma N I sama dengan 1, F1, X1 dikurang X bar. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofi Amalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ririn. Yang G, varians atau ragam dan simpangan baku atau bisa disebut juga standard deviation. Varians atau ragam adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Nah, standard deviation itu adalah merupakan alat ukur dari varians. Pada praktiknya, varians atau simpangan baku ini jarang sekali dipakai di pembelajaran matematika karena penggunaan nilai mutlak yang menyebabkan kekuatan dan dalam perhitungan di matematika itu juga sangatlah kuat. Varians di suatu data dinotasikan dengan S kuadrat. Untuk menghitung varians dari suatu data, dari data X1, X2, X3, titik-titik Xn digunakan rumus S kuadrat sama dengan 1 dibagi 1 per N dikali sigma N. Lalu dalam kurung XI dikurang X bar ditutup kurung kuadrat sama dengan X sigma dikali X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dibagi N sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X bagi N kuadrat, dengan N banyaknya data dan X bar adalah rata-rata. Jika data tadi menggunakan frekuensi F1, F2, F3, titik-titik Fn, maka akan digunakan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma N dikali Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat, atau S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat dibagi N dikurang dalam kurung sigma Fx per N di kuadrat. Nah, yang selanjutnya yakni penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam kurung PBL. PBL atau problem based learning adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata di kehidupan siswa. Nah, dari masalah dunia nyata tersebut, maka siswa akan berpikir lebih kritis dan juga berpikir lebih cermat. Problem based learning ini atau PBL ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah yang signifikan, kontekstual, dan menyediakan sumber. Nah, sumber di sini adalah sumber yang dimaksud di sini adalah masalah. Jadi siswa diberikan masalah, lalu siswa harus mencari jalan keluarnya dengan menggunakan alasan masing-masing. Nah, PBL ini seperti yang saya katakan di awal tadi, PBL ini adalah pembelajaran yang menguras atau mencairkan suasana dengan cara siswa berpikir dengan cara pikiran-pikiran siswa itu sendiri. Jadi nanti masing-masing siswa akan akan berdebat di dalam kelas, mendebatkan masalah yang diberikan oleh guru. Problem based learning ini mempunyai 5 tahapan. Dari guru yang awalnya memberikan permasalahan, lalu siswa dihadapkan dengan situasi permasalahan tersebut dan diakhiri dengan penyajian dan analisis dari permasalahan tersebut. Nah, tahapan yang pertama yakni orientasi siswa terhadap masalah. Nah, pada tahap awal ini guru
menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu menjelaskan logistik yang dibutuhkan oleh siswa dan memotivasi siswa supaya ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Bisa dikatakan juga guru mendorong siswa supaya bisa untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama dalam satu kelompok. Nah, tahapan yang kedua yakni tahapan mengorganisasikan siswa. Artinya di sini guru diharapkan untuk bisa mengorganisasikan siswa dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yakni guru akan mendorong siswa untuk mendefinisikan dan juga mengorganisasikan tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, tahapan yang ketiga yakni tahapan membimbing penyelidikan individual dan juga kelompok. Di sini guru mendorong siswa untuk menyimpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan tersebut, melaksanakan eksperimen dan untuk mendapatkan penjelasan dan juga penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, tahapan yang keempat yakni mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu siswa untuk merencanakan laporan hasil karya tersebut. Nah, laporan tersebut berupa video. Nah, tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yakni menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah. Di sini guru diharapkan untuk menyampaikan refleksi kepada siswa dan mengevaluasi hasil dari karya siswa tersebut. Lalu guru menyelidiki dengan bagaimana caranya siswa mendapatkan hasil-hasil itu. Yang selanjutnya yakni kelebihan problem based learning. Nah, yang pertama yakni terdapat interaksi yang dinamis antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan juga siswa dengan siswa. Nah, yang kedua yakni siswa memiliki keterampilan bagaimana cara mengatasi masalah. Yang ketiga, siswa dapat berperan sebagai orang dewasa. Nah, yang keempat, siswa dapat menjadi pembelajaran yang mandiri dan juga independen. Nah, yang kelima, siswa memiliki pemikiran tingkat tinggi. Nah, yang selanjutnya yakni kelemahan problem based learning. Yang pertama, memungkinkan siswa akan merasa jenuh karena siswa setiap pembelajaran akan berhadapan dengan masalah-masalah yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yakni memungkinkan siswa kesulitan dalam memproses data yang telah diberikan dengan waktu yang singkat. Jadi, pada intinya pembelajaran problem based learning ini yakni harus menggunakan waktu yang cukup lama dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.